Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudari terkasih sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada, jika Anda menonton video ini, salam sejahtera untuk kalian semua. Ya, saya Samuel Barani dan kali ini saya akan share materi dari mata kuliah Kolosium 4 SD mengenai cara membuat modul di sekolah dasar di era kurikulum Merdeka Belajar. Ya, karena saat ini kita sudah berada di kurikulum Merdeka Belajar, jadi di kurikulum Merdeka Belajar ini ada perubahan-perubahan. Nah, salah satu perubahan yang penting di kurikulum Merdeka Belajar ini adalah penggunaan modul ajar sebagai pengganti rencana pelaksanaan pembelajaran, pengganti RPP. Selama ini di kurikulum K13 kita kenal sebagai RPP, tapi di kurikulum Merdeka Belajar itu diganti dengan penggunaan modul ajar. Nah, saudara-saudari sekalian, modul ajar itu kalau di dalam kurikulum itu seperti buku panduan ya. Dalam modul itu berisi semua hal yang dibutuhkan guru untuk mengajar satu topik pelajaran. Jadi saya contohkan mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, semua materi yang membahas tentang materi PAK itu disusun dalam sebuah modul. Nah, modul ini nantinya akan menjadi buku panduan bagi para guru untuk mengajar nantinya. Nah, dan modul ini dirancang untuk memberikan kebebasan kepada guru dalam memilih metode pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, saya sudah katakan modul ajar ini seperti buku panduan. Atau kita bayangkan saja, kita ibaratkan modul ini seperti peta jalan yang membantu guru dan siswa menjelajahi dunia pengetahuannya. Kira-kira seperti itu istilahnya. Mengapa demikian? Karena modul ini akan membawa kita kepada materi yang kita akan pelajari. Nah, dalam video ini saya akan berbagi pengetahuan tentang dunia modul ajar. Saya akan bahas secara cukup detail menggunakan bahasa yang mudah saja supaya bisa mudah kita pahami. Nah, kita harus tahu dulu mengapa modul ajar itu penting. Mengapa penting? Karena modul ajar itu seperti jantung dari kurikulum. Karena kalau KTSP itu RPP, maka kurikulum Merdeka adalah modul ajar. Jadi seperti jantung. Jantung kalau di dalam tubuh itu adalah bagian yang sangat vital. Dengan kata lain, modul ajar ini memang bagian paling vital dari kurikulum Merdeka Belajar. Nah, modul ini memberikan banyak manfaat. Antara lain, yang pertama, lebih fleksibel. Lebih fleksibel karena guru bisa menyesuaikan modul dengan kebutuhan dan karakteristik siswanya. Lebih fleksibel. Lalu lebih praktis juga. Dalam modul berisi semua yang dibutuhkan guru dalam satu tempat sehingga lebih mudah digunakan. Lalu lebih berpusat pada siswa. Nah, modul mendorong guru untuk fokus pada kebutuhan belajar siswa, bukan hanya materi pelajaran. Nah, kebutuhan belajar siswa itu memang benar. Siswa memang butuh pelajaran, tapi kalau hanya pelajaran istilah yang saya gunakan pelajaran hanya pelajaran saja yang kita berikan tanpa ada selingan yang lain, maka akan terasa monoton dan siswa yang mendengar juga pastinya kalau bukan bosan ya mengantuk dan akan lebih sulit menerima apa yang diajarkan. Jadi, dalam modul ini keuntungannya dia berpusat pada siswa. Dia bukan hanya tentang materi pelajaran, tapi apa yang diperlukan agar siswa ini memang betul-betul kena dengan apa yang kita sampaikan, dengan materi apa yang akan disampaikan pada mereka. Lalu juga
lebih menyenangkan. Saya pakai istilah lebih menyenangkan karena modul dirancang untuk membuat proses belajar lebih interaktif dan menyenangkan. Ya. Dan di video ini saya akan membahas tentang langkah-langkah membuat modul ajar. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam membuat modul ajar adalah yang pertama, kita harus memahami lebih dulu tujuan pembelajaran. Pahami terlebih dulu. Karena mengapa demikian? Karena dalam modul ini nantinya akan diisi dengan pelajaran yang akan disampaikan kepada pembaca, yakni siswa dan bahkan juga guru jika ia ingin belajar kembali. Maka dari itu, ketika kita ingin membuat modul, kita harus memahami betul-betul tentang apa yang akan kita isi, tentang apa yang akan diajarkan, yang akan dimasukkan dalam modul ini. Supaya apa? Supaya nantinya modul yang kita buat ini memang materinya betul-betul terarah. Jika kita tidak paham lalu membuat modul secara asal-asalan, maka materinya tidak akan terarah. Seperti jalan ngeong. Ya agak sedikit ya, tapi nggak apa-apa, selingan. Jadi itu misi utamanya, pahami tujuan pembelajaran. Nah, dalam memahami tujuan pembelajaran juga ada juga capaian pembelajaran di dalamnya. Nah, setiap mata pelajaran itu memiliki capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Capaian ini seperti target yang ingin kita raih. Iya, bab 1 membahas tentang ini. Dalam bab 1 ini target utama apa yang harus dipenuhi dalam bab 1 ini? Apakah bab 1 ini membahas tentang saya ada karena Tuhan? Berarti dalam bab 1 itu harus diatur sedemikian rupa agar pembahasannya memang betul-betul kena ke arah itu dan bisa membuat pembacanya mengerti. Ya, kira-kira seperti itu capaian pembelajarannya. Lalu kalau di sekolah ada namanya profil pelajar Pancasila. Nah, modul ajar juga harus dirancang untuk membantu siswa mengembangkan profil pelajar Pancasila. Profil ini seperti peta jalan yang menunjukkan karakteristik siswa ideal yang ingin kita ciptakan. Nah, itu yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, menentukan materi pelajaran. Menentukannya bagaimana? Kita harus pilih materi yang relevan dengan mata pelajaran yang kita ingin ajarkan. Contoh, mata pelajaran pendidikan agama Kristen, berarti materi-materinya harus tentang pendidikan agama Kristen. Jangan materi Pak bahas bisnis, jangan. Itu bukan pendidikan agama Kristen, tapi ke bisnis agama Kristen itu namanya. Ya. Jadi pilih materi yang relevan. Nah, pilih materi yang relevan, lalu bagi materi menjadi unit-unit. Bab 1 terdiri dari A, B, C, D. Nah, di A, B, C, D ini membahas masing-masing bagiannya tersendiri. Jadi dimaksud dengan membuat unit-unit adalah membuat hal yang demikian. Agar apa? Agar pembahasannya itu berurutan. Lalu tentukan juga urutan materi. Susun unit-unit tadi memang secara logis dan sistematis. Mengapa demikian? Supaya agar kita bisa memahami jalan materi yang kita pelajari, harus berurutan agar bisa dipahami sesuai jalan-jalannya. Lalu yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran. Merancangnya bagaimana? Pilih metode yang tepat. Harus pilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran dan juga karakteristik siswa dan tujuan pembelajarannya. Nah, metode ini seperti alat yang membantu guru dalam menyampaikan materi, ya bisa dikatakan seperti itu. Lalu buat juga kegiatan yang menarik. Desain kegiatan pembelajaran interaktif, menantang dalam tanda kutip ya, menantang dan juga menyenangkan. Nah, kegiatan ini memang seperti permainan yang membuat siswa lebih antusias belajar. Karena kalau dalam modul itu cuma materi semua, tidak ada selingan tantangan suruh praktek ini, sangat monoton sehingga orang yang membaca
jadi bosan. Tapi kalau misalnya di buku itu ada materi, terus ada juga buatlah ini, nanti akan seperti ini, maka yang membaca juga sebagai siswa akan merasa, oh saya mau coba dulu, seperti ada tantangan. Sudah tahu kalau anak-anak sekolah kebanyakan memang suka tantangan. Nah, lalu sertakan asesmen atau ujian. Dalam satu bab itu membahas tentang materinya, terus di akhir kasih soal supaya siswa yang setelah membaca bisa mencoba mengerjakan. Nah, tujuannya agar guru yang menggunakan modul ini untuk diberikan kepada siswa bisa menilai kemampuan siswa dari apa yang mereka jawab. Mereka sudah membaca dan mereka menjawab, dan itu bisa dijadikan penilaian guru terhadap siswa-siswanya. Lalu bagian berikutnya menyusun modul ajar. Ini sudah masuk dalam menyusun ya. Nah, dalam modul ajar sendiri kita harus susun strukturnya. Modul ajar terdiri dari beberapa bagian penting seperti pendahuluan. Lalu, di dalam pendahuluan itu berisi informasi tentang tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan juga ada juga singgungan ke arah profil pelajar Pancasila. Nah, setelah pendahuluan, materi. Nah, di materi ini berisi penjelasan materi tentang topik pelajaran apa yang dibahas. Lalu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan itu maka seperti disuruh di modul itu disuruh praktek lakukan ini, ya seperti itu. Lalu asesmen atau ujian. Nah, ini berisi soal-soal untuk dijawab. Lalu di akhir modul sendiri itu ada penutup. Nah, saya contohkan kalau bab 1 lah. Di bab 1 itu biasanya ada rangkuman. Nah, penutup ini berisi rangkuman materi, refleksi, dan juga tindak lanjut. Nah, dan juga perhatikan juga tampilan modul ajar. Modul ajar itu harus kita kita rancang supaya tampilannya itu menarik dan mudah dipahami. Gunakan gambar, ilustrasi, dan warna-warna yang sekreatif mungkin agar yang membaca juga tertarik dengan modul yang kita buat. Lalu bagian yang kelima, menjalankan modul ajar. Ini ceritanya sudah jadi nih, tinggal dijalankan. Yang pertama, bersiap. Modul sudah ada, tapi kalau Anda tidak siap, bagaimana? Nah, sebelum menjalankan modul, pastikan Anda paham semua bagian dari modul ini. Jadi kesiapan itu bukan hanya kesiapan saya siap mengajar, tapi kalau tidak paham materi, sama saja tidak siap. Jadi itu pertama, bersiap untuk mengajar. Lalu berikan instruksi yang jelas. Anda sebagai guru mengajar menggunakan modul, berikan instruksi yang jelas. Kalau misalnya Anda mau agar siswa belajar mandiri, kasih tugas ini saya kasih modul, nanti Anda baca begini, kasih instruksi yang jelas supaya mereka tahu bagaimana menggunakan modul itu. Lalu kalau sudah sampai di situ, masuk ke bagian berikutnya, berikan peluang untuk berdiskusi. Nah, diskusi ini penting karena kalau hanya belajar sendiri tidak diskusi, sangat monoton dan kemungkinan tidak bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, lalu evaluasi dan revisi. Nah, setelah modul sudah dijalankan, lakukan evaluasi. Kalau memang diperlukan, masih ada yang kurang dari modul ini, masih kurang ini, revisi. Sehingga ketika direvisi menjadi semakin baik lagi. Ya, jadi seperti itulah yang bisa saya share kepada saudara-saudara sekalian tentang bagaimana membuat modul di sekolah dasar dalam era kurikulum Merdeka Belajar. Jadi semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat, bisa menambah pemahaman Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana membuat modul, dan kiranya semoga sukses menjadi guru ya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.